Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan jika kita masih bisa bersama-sama merasakan akan pemeliharaan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah situasi yang sampai detik ini masih membuat banyak orang gelisah, takut dan khawatir akibat pandemi COVID-19. Sekali lagi, Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, selamat beribadah. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami bersama-sama di hari ini akan merenungkan firman Tuhan, firman yang akan mengubah seluruh kehidupan kami, membuat kami mengerti dan sadar arti hidup kami yang sesungguhnya. Bapa, buka hati dan pikiran kami, tilik setiap hati ini Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam surat Yohanes yang pertama, atau 1 Yohanes pasal pertama ayat 5 sampai ke 10. Saya akan bacakan buat kita sekalian dengan perikop yaitu Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini saya akan membacakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 yang berkata demikian, saudara, barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, di pagi ini saya akan berbicara tentang keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Saudara, ada seorang anak muda yang setiap hari hidupnya kecenderungan melakukan dosa. Bahkan setiap hari ia terus berbuat dosa. Dan tentu saja kalau kita tahu orang yang senantiasa atau setiap hari berbuat dosa, hidupnya tentu saja jauh dari Tuhan. Orang ini atau anak muda ini setiap hari melakukan hubungan yang tidak benar, yaitu hubungan seks bebas. Bahkan hidup dalam narkotika, penipuan, dan sebagainya. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang muda ini saudara, ketika ia berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Meskipun ia sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ia terjerat dalam dosa ini. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, jikalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Berarti bukan hanya satu saja, tetapi segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya ingin dipulihkan oleh Tuhan? Apakah saudara ingin dilahirkan kembali, memiliki hidup yang baru di dalam Kristus?
Saudaraku, jikalau kita ingin dipulihkan, jikalau kita ingin hidup kita dipulihkan, dibenarkan, dimerdekakan, maka saudara dan saya wajib jujur di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku setiap dosa kita. Ini dikatakan jika kita mengaku dosa kita, berarti kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau terbuka kepada Tuhan. Jujur, terbuka. Dan saudara pasti akan melihat karya Tuhan yang luar biasa itu. Jujur, ini memang tidak mudah. Saya pernah katakan bahwa kunci sukses orang percaya salah satunya adalah hidup jujur di hadapan Tuhan. Jujur. Saudaraku, jikalau kita jujur, kita mau terbuka di hadapan Tuhan, kita mau mengaku dosa kita, maka dikatakan Ia setia dan adil dan Ia sanggup melakukan apapun. Ia sanggup memulihkan kehidupan saudara, sanggup memulihkan keadaan saudara, sanggup memulihkan hati saudara. Saudaraku ini kasih Tuhan, jikalau saudara ingin dipulihkan, maka saudara harus berani untuk mengampuni. Saya teringat akan perkataan Yesus di salib ketika Ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara, kata mengampuni ini berbicara sesuatu hal yang sifatnya kekal. Ia tidak akan mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Ia tidak lagi mengingat-ingat kesalahan apa yang orang lain perbuat padanya. Mengampuni satu kali seumur hidup. Tetapi memaafkan ini sementara. Forgive to forgiveness. Saudara yang dikasih Tuhan, mengampuni agar kita dapat dipulihkan. Jika kita perhatikan saudara, di ayat yang kelima dikatakan, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu." Dikatakan Allah adalah terang, berarti apa saudara? Allah sangat membenci yang namanya dosa itu. Tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa. Dia sama sekali tidak ada dalam kegelapan, atau Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Berarti apa saudara? Standar Tuhan adalah kita harus hidup suci di hadapan. Kita harus hidup kudus. Kita harus menjadi anak-anak terang. Kita harus tinggalkan kegelapan itu. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Ingat baik-baik saudara. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita pergi ke gereja tetapi kita masih mencuri. Kita pergi ke gereja tapi kita masih selingkuh. Kita pergi ke gereja tapi kita masih menindas orang. Kita masih merampas apa yang bukan hak milik saudara. Merampas hak milik orang lain. Kita bisa berbicara tentang firman tapi kita tidak melakukan firman. Ini sama juga halnya dengan seorang pendusta. Dan di dalam hidup orang tersebut tidak ada kebenaran. Berarti saudara, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, dengan apa yang dilakukan, itu harus sama. Bapak ibu saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-7, "Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya yang menyucikan kita daripada segala dosa itu." Wow, luar biasa. Sama seperti anak muda ini saudara. Dia jatuh dalam dosa berulang kali jatuh dalam dosa. Tapi ia kembali kepada Tuhan. Ia berjumpa dengan Tuhan face to face. Dan Tuhan pulihkan hidupnya. Wow, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak saat ini orang-orang Kristen yang masih hidup di dalam kegelapan. Kenapa demikian saudara? Mungkin masih ada orang-orang Kristen yang mengatakan dia Kristen, tapi masih hidup di dalam kepahitannya. Why? Yang pertama saudara, dosa masa lalu. Dosa di masa lalu yang ia simpan terus menerus. Ia tidak terbuka. Oleh sebab hari ini saudara, saya akan berbicara tentang keterbukaan adalah awal pemulihan. Jika saudara ingin dipulihkan oleh Tuhan, terbuka. Buka hatimu.
ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Dosa di masa lalu, dosa di masa atau sekarang ini. Kenapa kita masih memiliki kepahitan itu? Dendam, memberontak, menjadi orang yang tertuduh. Karena dosa masa lalu yang belum dibereskan. Karena dosa saat ini yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatanmu. Jangan sekali-kali mengandalkan dirimu sendiri. Jangan sekali-kali mengandalkan manusia. Jangan sekali-kali mengandalkan pikiranmu. Tetapi andalkan Tuhan. Bukankah firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berarti saudara, ketika hidup kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita mau terbuka kepadanya, kita harus andalkan Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hatimu, buka hatimu. Apa yang harus kita lakukan agar kita dipulihkan? Open your heart. Buka hatimu. Engkau harus rendah hati. Dan yang paling penting, repent. Bertobat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita dan mengajarkan kita untuk kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk kita terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita jauh dari Tuhan. Mungkin ada dosa yang tersembunyi. Akar pahit, sakit hati, kecewa, membuat orang terluka. Bahkan mungkin kita masih hidup dalam dunia ini atau dosa dunia. Menipu, korupsi, menggunakan narkoba, seks bebas, selingkuh, memiliki pasangan di luar atau pasangan yang tidak sah. Saudara, ingat, jika engkau tidak bertobat, engkau akan berurusan dengan Tuhan. Tetapi hari ini, buka hatimu. Kau akui semua di hadapan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masalah itu boleh ada. Pergumulan itu boleh besar. Tetapi percayalah bahwa kita punya Allah yang jauh lebih besar dari setiap persoalan kita. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Mulailah hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dan jadilah seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan, untuk renungan di hari ini. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap setia. Mari kita bersama-sama melangkah, maju bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Haleluya. Amin.